Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilu darsana ikhwah min kitab Az-Zawaid ala Rawdatin Nadhir. Wa nahnu al-an mazilna fi al-kalam an al-hukm syar'i min al-babil awal. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 42. Sekarang kita masuk ke pembahasan hakikatu al-hukmi at-taklifi. Hakikat dari hukum taklifi. Kalau di pertemuan sebelumnya, itu hakikat dari hukum syar'i. Hukum syar'i sendiri ada taklifi, ada wada'i. Maka sekarang kita lihat apa sebenarnya hakikat dari hukum taklifi. Yang pembahasan ini, hakikat dari hukum taklifi ini tidak dibahas secara mendalam di kitab Rawdatul Nadhir. Kenapa? Karena di Rawdatul Nadhir langsung masuk ke pembagian hukum taklifi. Nah, berarti sebentar lagi insyaallah ta'ala kita akan masuk ke Rawdatul Nadhir. Hakikatul hukmi syar'i taklifi huwa khitabus syari'i al-muta'alliqu bi af'alil mukallafina bil iqtida'i awit takhyir. Ini kan pengertian dari hukum syar'i ya. Tapi bedanya adalah tidak ada kata awil wada'inya. Karena awil wada'i itu definisi dari hukum wada'i. Gitu. Wa hadha ta'rif sabaqa bayanuhu fi haqiqatil hukmi syar'i. Udah lewat ini. Walladhi yata'allaqu minhu bil hukmi taklifi huwa qauluhum bil iqtida' aw at-takhyir. Bil iqtida' itu ada 4, yaitu ya wajib, sunnah, ya haram dan makruh. Kemudian takhyir itu ada 1 yaitu mubah. Nah, yang 5 inilah yang disebut dengan hukum taklifi. Qauluhum al-iqtida'u ma'nahu at-talab. Al-iqtida' itu artinya at-talab. Ya, talab itu ada 2, talabul fi'il dan talabut tark. Wa yashmulu at-talabul jazim wa talabu ghairul jazim. Ini udah pernah kita bahas ini ya. Wa ila hadha taksimi tarji'u ahkamut taklifil arba'ah. Al-ijab wan nadab wat tahrim wal karahah. Ini masdar ya. Ijab itu masdar, dari situ diambil kata sifat wajib. An-nadab itu masdar, dari situ diambil kata mandub. Tahrim itu masdar, dari situ diambil kata haram. Karoha itu masdar, diambil darinya kata makruh. Jadi kalau kita katakan ini adalah bangkai, hukumnya haram. Nah, di situ kita katakan bukan hukumnya tahrim. Ya. Tahrim itu kapan pakainya? Ya, contohnya kita mengatakan para ulama sepakat mengatakan akan ya tahrim bangkai, pengharaman artinya. Ya, tahrim itu pengharaman, haram itu ya haram. Jadi kalau ada objeknya, itu kita katakan haram. Kata sifat kan, yang namanya kata sifat kan di belakang. Ya. Bangkai, haram. Nah, itu pakai haram. Tapi kalau kita katakan pengharaman bangkai, di depan dia berarti tahrim. Berarti. Tahrimul maitah. Begitu. Ya. Masdar kata benda, berarti dia sebagai ya, mudhof. Kalau tahu di depan dia. Ya, kalau tahu di depan, tahrim di depan, ya ini kan berarti belum ada kata apapun sebelumnya kan. Ya, sedangkan kalau kata sifat kan harus ada kata yang mendahului. Gitu. Nah, jadi al-ijab talabul fi'il talaban jaziman. Kalau an-nadab talabul fi'il talaban ghairu jazim. Kalau at-tahrim itu talabat tark talaban jazim. Karoha itu talabat tark talaban ghairu jazim. Nah, qauluhum at-takhyir maknahu takhyiru syari' lil mukallafi bainal fi'li wat tark. Ya, pembebanan ya syari' ya dengan cara takhyir, ngasih pilihan, dikasih pilihan kepada si mukallaf antara melakukan ataupun meninggalkan. Wa hadha huwal mubah wa huwal qismul khamisu min aqsamil hukmit taklifi. Baik. Udah itu saja pembahasannya. Baru masuk ke siyagul wajibi wa asalibuhu. Siyag itu sendiri jamak dari kata sigoh. Ya, sigoh itu konteksnya. Jadi kapan kita tahu kalau Allah sedang mewajibkan sesuatu? Nah, itu kan pertanyaannya. Ya, sekarang kita udah paham wajib itu apa. Sekarang dari mana kita tahu kalau Allah itu sudah mewajibkan sesuatu? Apa kata-kata yang Allah pakai kalau ingin menunjukkan sesuatu itu wajib? Nah, maka ada beberapa kata, ada 7 yang paling masyhur.
yang paling sering dipakai yaitu kata al-fardu, al-wujub, al-katsbu, al-amru, al-qada, al-azimah, dan if'al, fi'il amr. Nah, jadi fi'il amr itu hanya satu dari sekian sighah wajib. Ya. Jadi Allah mewajibkan sesuatu nggak hanya dengan menggunakan fi'il amr, if'al, nggak hanya begitu. Tapi juga ada lafaz-lafaz yang lain. Misalkan di lafaz wajibnya puasa. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana di ayat itu yang ada fi'il amr? Nggak ada kan? Tapi kita katakan puasa itu wajib. Dari mananya? Oh, dari sigoh yang lain berarti selain kata fi'il amr, yaitu dari kata al-katsbu kutiba gitu. Nah, jadi al-fardu furido, ya. Ya qad faradallahu lakum tahillata aimanikum. Al-wujub, ya, wajib. Ya, misalkan Nabi mengatakan kalau seorang laki-laki menjima istrinya, faqad wajabal ghusl. Ya, al-katsbu kutiba alaikum. Al-amr, ya, ya wa ma umiru illa liya'budullah. Al-qada, ya wa qada rabbuka, ya, al-azimah, dan if'al, dan seterusnya. Nah, ini namanya sigoh sigoh wajib. Nah, antum bisa lihat contohnya di situ. Sigoh sigoh wajib masing-masing ada contohnya dari ayat Al-Quran. Kita baca satu persatu. Dari sigoh yang pertama itu al-fardu. Al-fardu wa ma tasarrafa minhu. Maksudnya fardu dan tasrifannya. Fardu ini kan masdar. Bisa berbentuk fi'il, furido, farodo, ya. Yang penting ada fa, ro, sama dotnya. Ya, meskipun dia tasrifannya beda-beda. Ada masdar, kadang ada isim fa'il, ada mabnil majhul, dan sebagainya. Misalkan contohnya lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw katsur nasiban mafruḍa. Mana syahidnya di situ? Mafruḍa. Ya, ini diambil dari kata al-fard tadi. Ya, mafruḍa ini sendiri adalah isim maf'ul dari kata al-fardu, menjadi satu akar ya. Gitu. Baik. Ya, ini masalah zakat ya. Jadi pembagian zakat itu adalah nasiban, pembagian yang mafruḍo, yang wajib. Berarti pembagian zakat itu berdasarkan ayat ini hukumnya adalah wajib. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ya, bagi para laki-laki itu ada bagian dari harta yang tinggalkan oleh kedua orang tuanya. Wal aqrabun wal nisa'i nasibun. Nah, maka berarti pembagian harta warisan berdasarkan ilmu faraid itu hukumnya adalah fardu wajib berarti. Gitu. Nah, maka di ayat yang lain begitu nanti kalau ketemu kata fardu berarti wajib. Ya, sigoh yang kedua al-wujub. Yang paling zahir ini. Ya. Misalkan Nabi mengatakan idza jalasa baina syu'abihal arba tsumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Faqad wajabal ghuslu, ya. Maka telah wajib baginya mandi. Ya, wajib itu fi'il madi, wujub itu masdar. Nah, kemudian lafaz yang ketiga al-katsbu. Ya, al-katsbu itu masdar. Misal di ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, ada kutiba di situ. Ya. Ya, kemudian lafaz al-amr wa ma tasarrafa minhu innallaha ya'murukum, fi'il mudhari dari kata al-amr, sungguhnya Allah telah merintahkan kalian untuk menunaikan amanah. Berarti amanah itu, menunaikan amanah itu hukumnya wajib gitu. Meskipun nggak ada kata wajib di situ. Ya, kemudian lafaz al-qada masdar itu ya. Kalau di ayat fil madi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, berarti bertauhid itu hukumnya wajib. Al-azimah ya bunayya aqimis shalah wa'mur ya bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Azam itu artinya ketetapan. Azimah. Nah, azam itu masdar. Azimah itu isim fa'ilnya. Taib. Kemudian fi'il amr, dan ini yang paling wajib, paling zahir juga ya. Dan ini yang ya, dibahas secara panjang lebar oleh Ibnu Qudamah dalam Rukun Nazir. Contohnya misalkan ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, ya rukuklah, sujudlah. Berarti ruku itu dan sujud adalah hukumnya wajib. Jadi kalau ada yang bertanya kepada kita, apa hukum ruku, sujud, menyembah Allah itu apa hukumnya? Nah, kita katakan hukumnya wajib. Mana di ayat Al-Quran yang mengatakan wajib? Enggak perlu lafaznya harus terang-terangan mengatakan wajib. Harus paham dulu kapan si gua ini menunjukkan wajib. Nah, ya, seseorang marah
Kita tahu dia marah tidak hanya dengan dia melempar barang atau memukul. Bisa kita tahu orang itu marah dari raut wajahnya, dari nada bicaranya, dari nafasnya mungkin, ya, ya, dari sikapnya yang berubah. Nah, ya, jadi apa yang menjadi tanda-tanda itu namanya sigoh, atau kalau dalam bahasa usul fikihnya qarinah gitu. Taib. Ini dia ya sigoh-sigoh yang menunjukkan akan wajibnya sesuatu. Di pertemuan selanjutnya baru kita akan masuk ke pembagian wajib berdasarkan hal-hal yang berbeda-beda. Nah, tetapi sebelum masuk ke sini kita ambil dari Rotun Nadir dulu karena sudah masuk kita ke pembahasan Rotun Nadir. Maka nanti di pertemuan selanjutnya kita akan baca matan dari kitab Rotun Nadir dari oleh Ibnu Qudamah. Kita akan ambil matan secara ringkas saja dengan ta'lik sedikit. Ini poin-poin yang perlu ditalik. Nah, ya, jadi nanti kita akan mulai dari pembagian hukum taklifi, apa itu wajib, ya apa itu mandub dan seterusnya. Baik, naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.